Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustin Gita dengan NIM 190311100043 Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan dan pemberdayaan pertanian. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi berbasis website atau Android untuk pertanian pada masa kini. Sebelumnya, apa yang kita ketahui tentang aplikasi? Aplikasi adalah software atau perangkat lunak yang mempunyai beberapa karakteristik yang dapat digunakan oleh pengguna. Penggunaan aplikasi berbasis website ini telah meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pertanian. UNESCO pernah mengatakan bahwa semua negara maju dan berkembang perlu mendapatkan akses teknologi informasi komunikasi dan menyediakan fasilitas pendidikan terbaik, sehingga diperoleh generasi muda yang siap berperan penuh dalam masyarakat modern dan mampu berperan dalam negara pengetahuan. Nah, pemanfaatan aplikasi berbasis website atau Android ini dapat meliputi berbagai aspek. Yang pertama, lewat perangkat telekomunikasi HP atau Android. Seperti yang banyak kita ketahui, dengan HP atau Android yang kita miliki masing-masing, kita dapat mengakses media sosial lewat berbagai aplikasi. Seperti pada contohnya WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua ada komputer. Komputer ini biasa digunakan dalam mengolah data-data penting. Adapun aplikasi yang sering digunakan pada komputer diantaranya Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Selanjutnya ada laptop. Laptop ini merupakan sebuah perangkat canggih yang kurang lebih fungsinya sama seperti komputer. Bedanya, laptop ini bisa dibawa kemana-mana, dikarenakan bentuknya yang praktis, serta mempunyai berat yang lebih ringan daripada komputer. Nah, pada laptop ini, kita semua dapat mendownload sebuah software yang dapat membantu aktivitas pertanian dari mulai perencanaan, budidaya, hingga panen. Software tersebut adalah Cropad. Apa itu Cropad? Aplikasi Cropad merupakan salah satu software yang open source, yang artinya siapapun dapat mengakses dan menggunakannya. Robot ini dikeluarkan oleh Badan Dunia Food and Agriculture Organization di bawah naungan PBB yang biasa kita kenal sebagai FAO. Software ini dapat di-download di website FAO secara gratis. Robot ini juga merupakan software yang sangat membantu pekerjaan para petani dalam mengelola lahan dan air pada lahan pertanian. Kemudian bagaimana cara pengaplikasian Cropad? Cara pengaplikasiannya cukup mudah, dengan cara menginput data ke dalam panel-panel yang tersedia seperti pada gambar. Setelah semua data terinput, maka didapatkan hasil analisis kebutuhan air pada tanaman. Pada tabel JWR ini, atau Crop Water Requirement dan Schedule, digunakan untuk mengetahui nilai neraca landas tanah dan hasil produksi relatif tanaman. Penggunaannya cukup mudah karena dapat digunakan meskipun tidak ada jaringan ataupun offline. Sebelum kita mempunyai sebelum menggunakannya, kita harus mempunyai data terlebih dahulu dari stasiun cuaca pada daerah lahan yang akan diusahakan. Kemudian, dari data tersebut dimasukkan dalam panel-panel yang tersedia seperti yang ada pada gambar ini.
Aplikasi Crowbot ini dikembangkan FAO untuk penjadwalan sebagai penjadwalan irigasi dalam berbagai kondisi manajemen dan kondisi ketersediaan air, serta dapat mengevaluasi produksi tanaman di lahan kering, dampak kekeringan, serta efisiensi praktek irigasi. Berikut, saya akan mencontohkan bagaimana cara penggunaan pengaplikasian aplikasi Crowbot ini. Yang pertama, Climate atau etanol ini digunakan untuk menghitung evapotranspirasi acuan. Kemudian Rain digunakan untuk menghitung curah hujan efektif. Crop digunakan untuk data tanaman. Soil digunakan untuk data tanah. Kemudian CWR digunakan sebagai kebutuhan air irigasi pada tanaman. Schedule untuk penjadwalan. Kemudian Crowbot untuk pola tanaman seperti apa yang kita inginkan. Kemudian pada membuat skema pada irigasi. Dengan adanya peran teknologi pertanian berbasis aplikasi ini, diharapkan membantu kerja para petani masa kini dalam menggarap lahan yang diusahakan, supaya dapat mengurangi resiko kegagalan yang dialami, serta dapat juga meningkatkan hasil produksi pertanian. Hal tersebut dapat terrealisasi jika kita mau dan mampu bekerja sama demi sebuah perubahan di masa kini maupun masa yang akan datang. Ini itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.